Shalom, selamat pagi semua jemaat GSKI Kana Cirebon dan semua pencinta suara kebenaran. Senang hari ini kita kembali bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan siapkan hati kita untuk meninggikan nama Dia, memuliakan nama Dia. Dan saya percaya bahwa Bapa akan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Mari kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh keberadaan dan kehidupan kita. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur Tuhan. Biarlah setiap kami mengangkat hati kami. Haleluya. Datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terkawini. Sekali lagi, ku datang ke Gunung Kudus. Datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu meliputi diriku. Hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
dalam lagi ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu ya Bapa. Bapa yang kekal, Bapa yang disembah oleh Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kami memuliakan-Mu ya Bapa, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami mau siapkan hati Bapa, perkenanan-Mu Tuhan atas kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia dan agung. Kami siap memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu dan mendengar kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat bersuka cita di dalam pertemuan raya GSKI Kanat Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Biar pada saat pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat, bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan
yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang kaya dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Terimalah diriku, Perkenankanlah hati kami Tuhan untuk kami menyembah. perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu. Bersama malaikat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah padamu, Kami merasakan kasih-Mu. merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu. Bersama
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama para malaikat Tuhan. Kita akan menari buat Tuhan. Haleluya. Bersama para malaikat memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo Bapak Ibu, kita bergoyang ya buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala
kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kami bersujud Tuhan di hadapan-Mu, memohon pengertian-Mu Tuhan, agar kami mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, agar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersujud di hadapan-Mu. Berikan kami pengertian-Mu, agar kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kami hidup tak bercacat celah di hadapan-Mu. Dalam hidup kami
Berikan kami pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna. Saatnya Bapa berbicara melalui mulut bibir anakmu ini. Mampukan anakmu ini ya Bapa untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Bapa atas kami semua. Urapi kami semua Bapa. Kami siapkan hati kami. Biarlah Bapa berbicara melalui anakmu ini di dalam nama Putra Tunggal Bapa. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kekasih-kekasih Tuhan, GSKI Kana Cirebon, senang bisa kembali berkumpul dengan melalui pertemuan raya pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya kita ada di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang mungkin agak lucu atau mungkin agak aneh, yaitu tema firman Tuhan hari ini adalah gombal. Saudaraku, apa itu gombal? Dan gombal, banyak orang senang akan gombal, ya. Gombal kalau di dalam saya buka di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, artinya adalah ucapan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu gombal. Gombal itu adalah ucapan tidak benar atau tidak berintegritas atau tidak sesuai dengan kenyataan. Memang gombal yang pertama kali terjadi itu di Taman Eden, pada saat setan sedang merayu Hawa. Ya, pada saat itu setan merayu Hawa, bagaimana setan menggombali si Hawa ini, ya. Saya pakai kata-kata ini supaya saudara ingat, saudaraku. Ya, sebenarnya banyak orang sebetulnya tidak suka untuk dibohongi. Tetapi cukup aneh, banyak orang suka untuk digombali. Ya, padahal gombal itu adalah bohong. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, kita ada dalam Alkitab, Yesus pernah memberikan satu pernyataan di dalam Matius pasal yang ke-7. Waktu Yesus memberikan satu peringatan, saudara, bahwa sebetulnya di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, di situ Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini adalah kita sudah sering baca dan kita sering merenungkannya, saya percaya itu. Kalau saya lihat di sini ada satu hal yang Tuhan peringatkan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Nah, manusia sebetulnya seringkali menggombali Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bisa dibohongi atau digombali. Tetapi di dalam ayat ini diceritakan bahwa ada orang yang berkata, Tuhan Yesus memberikan satu contoh, ada orang yang berkata dan berseru, Tuhan, Tuhan. Dan Yesus katakan, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dia berani berkata begini, Tuhan, bukan aku bernubuat demi namamu, bukan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saat itu Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa saya katakan begini? Karena manusia itu sering gombal kepada Allah. Manusia seperti gini loh. Seolah-olah Allah tuh bisa dirayu. Seolah-olah Allah itu bisa digombali demi untuk kepentingan kita.
Seolah-olah Allah itu dia tidak tahu atau tidak mengerti bahwa kita tuh sedang membohongi dia. Loh, kenapa saya bisa katakan demikian, saudaraku? Karena kalau dikatakan tadi gombal, itu tidak ada isinya. Gombal itu ucapan yang tidak benar. Berapa banyak dari kita, saudaraku, dari kita seringkali berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi betulkah kita mengasihi dia? Aku mencintai Tuhan. Betulkah kita mencintai dia? Aku mau ikut apa yang Bapa mau. Betulkah kita mau melakukan apa yang Bapa mau? Seringkali kita hanya bisa sepertinya merayu Tuhan. Di dalam doa-doa kita tidak pernah, saudaraku, mau memasrahkan diri. Kita jarang mau memasrahkan Tuhan, apa yang mau aku lakukan. Tetapi seringkali kita menggombali Tuhan. Karena banyak sekali ajaran-ajaran demikian. Kalau engkau mau diberkati, ya kamu harus doa dong. Kalau engkau mau sukses hidupnya, kamu baca Alkitab dan berdoa. Nah, seolah-olah, saudaraku, Tuhan itu bisa dirayu dengan doa. Seolah-olah Tuhan bisa dirayu dengan membaca Alkitab. Seolah-olah seperti itu. Tetapi tingkah laku kita tidak memancarkan, tidak memperlihatkan bagaimana kita mengasihi dia. Jangan lupa, saudaraku, Allah memang tidak kelihatan. Tapi jangan kita menyangka ketidakterlihatan Allah lalu kita bisa membohongi dia. Dan jangan pernah menyangka bahwa Allah itu hanya roh yang bisa kita bohongi. Tapi kita harus sadar bahwa Allah itu adalah pribadi. Allah itu adalah pribadi, saudara. Allah itu memiliki pikiran dan perasaan. Allah itu memiliki kehendak. Dan Allah Maha tahu apa yang manusia lakukan. Tapi hari-hari ini begitu banyak kekristenan dengan mudah seolah-olah kita bisa membohongi Allah. Seolah-olah kita bisa mengambil keuntungan dari Allah. Saya sangat sedih kalau hari-hari ini begitu banyak sekali, saudaraku, ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip kebenaran yang salah. Tuhan, aku mau diberkati. Oleh sebab itu aku kasih perpuluhan samamu ya, Engkau ya Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan itu mau kita bawa kepada transaksi ekonomi. Kita membawa Allah itu seolah-olah prinsip ekonomi dengan Allah tuh ada satu hubungan prinsip ekonomi. Kita bisa berkata begini, Tuhan, bukankah aku sudah memberikan perpuluhan? Bukankah aku sudah memberikan persembahan? Sama seperti tadi, saudara. Sebetulnya hampir mirip. Tuhan, bukankah aku sudah mengadakan mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Sama, saudaraku. Tuhan, aku sudah memberikan sesuatu untukmu ya Tuhan. Bahkan aku sudah memberikan hidupku untukmu. Makanya saatnya sekarang ya Tuhan, balas kami Tuhan. Kembalikan apa yang telah aku korbankan 10, 20, 50, 60 sampai 100 kali lipat. Seolah-olah saudaraku, dengan apa yang kita lakukan, oh Tuhan, aku kan sudah melayani. Tuhan, bukankah aku sudah mau menyerahkan hidupku? Tuhan, bukankah aku sudah mengizinkan mobilku dipakai untuk pelayanan? Tuhan, bukankah aku sudah tempatku bisa dipakai untuk ibadah, untuk gereja? Tuhan, bukankah aku sudah memberikan perpuluhan dengan baik, dengan rutin? Maka sekarang saatnya ya Tuhan, saatnya Engkau mengembalikan itu 10, 20, 60, 100 kali ganda. So itu gombal namanya. Berapa banyak suatu kita seolah-olah Allah bisa disuap. Seolah-olah Allah bisa dibohongi dengan apa yang kita bisa berikan. Saya katakan, walaupun kita mati, kalau kita untuk membalas kasih Yesus kita tidak bisa. Walaupun kita sampai dihukum mati pun kita tidak pernah bisa membalas kasih Kristus.
kita bisa mengenal Kristus. Kita bisa membalas kasih Kristus itu karena anugerah daripada Tuhan. Mari saudara, hari ini kita harus belajar. Jangan kita bisa seenaknya menuntut Allah. Menuntut Bapa yang maha baik. Menuntut Bapa yang maha tahu. Dan jangan kita menganggap bahwa Allah itu bisa digombali. Jangan menganggap bahwa Allah itu bisa dibohongi. Jangan menganggap Allah itu, saudaraku, bisa kita ada transaksinya. Kalau aku begini, maka bagianmu begini. Enggak, saudaraku. Tidak bisa, apapun yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa telah Yesus berikan bagi kita. Gombal, saudaraku, itu berhubungan dengan janji. Kenapa saya katakan tadi di dalam bahasa Indonesianya ucapan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, seorang pria gombal kepada wanita, yang namanya gombal itu negatif. Kenapa? Dia janji hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang yang mau meminjam uang dia gombal, wah aku kembalikan, waduh bapak itu baik, aduh ibu itu cantik, minjemin duit dong. Itu kan gombal. Yang ujungnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Seseorang yang berniat menipu, memuji-muji, mengangkat-ngangkat, lalu mencoba untuk merayu yang akan ditipu. Jadi gombal itu berhubungan dengan janji. So, jangan kita main-main, tapi kita suka, senang digombali oleh orang. Kita senang. Daripada orang-orang, saya mau minjem, oh nggak ada duit. Tapi kalau orang yang bisa dengan merayu, dengan gombal, maka dia akan memberi pinjaman itu. Banyak wanita, saudaraku, senang kepada gombal daripada kepada yang punya integritas. Banyak wanita begitu. Kalau ada laki-laki yang punya integritas, rasanya, oh dia tidak romantis. Tetapi kalau ada laki-laki yang datang menggombali dia dengan kata-kata, dengan puisi, mungkin yang datang dengan kata-kata puisi, kata-kata manis, maka jatuh. Tapi orang yang gombal, janjinya tidak akan pernah ditepati. Saudaraku, kalau kita bicara tentang janji, ya, kita bicara tentang janji. Janji itu tidak pernah terlepas daripada tanggung jawab. Dan janji itu tidak pernah terlepas daripada mengasihi. Kalau kita janji kepada Allah, berkata Tuhan, aku berjanji kepadamu. Nah, janji itu adalah ada tanggung jawab, saudara. Misalnya contoh, kalau saudara berkata gini, Bapak, aku mengasihimu, itu kan janji. Janjinya apa? Aku mengasihi Tuhan. Nah, di balik janji itu bicara tentang tanggung jawab. Bagaimana kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, diri kita sendiri untuk memenuhi janji kita kepada Allah, janji kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa aku mengasihi Dia. Nah, saudaraku, banyak sekali orang Kristen asal janji. Banyak sekali orang Kristen hanya asal ngucap tetapi tidak ada tanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab pasti mengasihi. Orang yang bertanggung jawab itu pasti mengasihi. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak sanggup melakukan janji, janganlah berjanji. Termasuk kepada Allah. Memang saudaraku, pada saat hari ini, misalnya Tuhan aku berjanji hari ini aku tidak akan marah. Misalnya contoh. Saudaraku, kita harus bertanggung jawab untuk belajar tidak marah. Mungkin hari itu marah. Tetapi karena kemarahan itu tidak disengaja dan saudara cepat menyadari. Saudara bukan ingkar janji tapi. Saudara ingat kepada janji dan tanggung jawab. Maka saudara akan cepat berbalik, Tuhan ampuni aku. Aku hari ini tidak memungkiri janjiku untuk tidak marah. Dan aku berjanji untuk tidak marah. Dan Tuhan akan bawa kepada kita kepada tanggung jawab. Demi tanggung jawab. Dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain. Jadi saudaraku, kalau saudara katakan aku belum mau untuk bebas daripada dunia ini, saudara jangan pernah berjanji deh. Karena janji itu menuntut tanggung jawab. Akhirnya saudara akan menyegombal. Dan Alkitab katakan orang yang demikian itu jahat di mata Allah. Karena seolah-olah Allah itu mudah dibohongi.
Seolah-olah kita berkata, oh Allah itu kan penuh kasih. Nggak apa-apa, siapa bilang saudaraku. Allah betul penuh kasih, tapi Allah pun adil. Jangan hidup kita seenaknya menggombali Tuhan, menggombali Allah. Yang notabene Allah tidak pernah menggombali kita. Kalau Allah berjanji, dia pasti akan tepati. Allah nggak pernah menggombali kita. Yang sering kali menggombali Allah adalah kita sendiri. Jadi kalau kita mau berjanji di hadapan Allah, janji itu tidak boleh gombal. Tapi janji itu harus disertai dengan tanggung jawab. Dan kita bisa bertanggung jawab kalau kita mengasihi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang mengasihi, ya kalau saya bicara tentang hari ini gombal kepada Allah, tentunya bukan gombal kepada manusia. Tapi pasti kalau saudara tidak gombal kepada Allah, saudara pernah belajar mengasihi sesama untuk tidak gombal kepada sesama. Saudara harus punya integritas. Nah, bicara tentang mengasihi, baik mengasihi kepada Allah maupun mengasihi kepada sesama. Nah, saudaraku, mengasihi itu tidak ada imbuhan atau tambahan asal. Misalnya contoh, saya mau mengasihi kamu asal. Saya mau mencintai kamu asal. Menuntut, karena kasih itu tidak menuntut. Kalau kita bicara tentang mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama, kita harus berkata meskipun keadaan sulit, aku tetap mau mengasihi engkau. Meskipun aku di dalam keadaan terjepit, aku tidak akan pernah memungkiri janjiku kepada engkau Tuhan. Atau kepada sesama, atau kepada pasangan. Nah, bicara tentang kasih itu adalah kita tidak boleh asal, saudaraku, karena asal itu menuntut. Tapi kasih itu memberi. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, gombal itu berhubungan dengan janji. Kalau hari ini kita berkata kepada Tuhan, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Saudaraku, beberapa bulan ini kalau saya berdoa, saya selalu minta sama Tuhan begini, Bapa, bawa aku masuk lebih dalam lagi, Bapa. Bawa aku masuk intim dengan Engkau. Dan aku mau Tuhan diperkenan oleh Bapa. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Pada saat saya berkata aku mau diperkenan oleh Engkau, berarti kan saya berjanji kepada Allah bahwa aku ingin berkenan di hadapan Allah. Ada tanggung jawab saya untuk berkenan di hadapan Allah. Lalu saya berkata begini, kalau setiap pagi saya berdoa subuh, Bapa, aku bawa hidupku, aku memperkarakan hidupku di hadapan-Mu. Dan aku berjanji Tuhan, kalau Engkau tunjukkan hal yang mungkin aku tidak sadar, kalau aku sadar langsung minta ampun. Tapi ada kesalahan yang mungkin tidak sadar, tidak disengaja, Tuhan ingatkan, aku mau bertobat dan aku tidak akan lakukan itu. Tapi kalau kita selama hari itu lupa akan janji apa yang kita doakan, saudaraku percaya itu gombal di hadapan Tuhan. Gombal, saudaraku. Waktu saya berdoa, Tuhan bawa aku masuk lebih dalam lagi. Aku mau diperkenan oleh Engkau. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu sejak itu, banyak hal yang membuat saya, mungkin karakter lama saya muncul. Banyak hal yang membuat situasi saya sehingga sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup saya itu muncul. Nah, kadang malah saya katakan, Tuhan udah nggak kuat deh dimunculin begini. Tapi kan saya berjanji punya tanggung jawab. Kedagingan saya harus dipangkas. Emosi saya harus dibuang. Hal-hal yang tidak benar, hawa nafsu, amarah itu harus betul-betul dibuang. Dan saya punya tanggung jawab. Dan Allah tahu, saudaraku. Selama kita mau bertanggung jawab dan mau mengambil tindakan, oke Tuhan aku mau. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi selama kita berkata gini, aku kan sudah janji sama Tuhan, tapi Tuhan aku kan dari dulu seperti ini, aku gak mampu Tuhan, itu gombal sama Tuhan. Saya harap saudara mengerti ini. Sekali lagi, pada saat kita berjanji,
baik kepada orang lain pun, kepada sesama apapun, kepada pasangan kita. Saudaraku, kita harus konsekuen akan janji itu. Karena janji itu mengandung tanggung jawab. Kita tidak bisa lari daripada tanggung jawab. Kalau kita bilang aku sayang kamu, meskipun mungkin dia menyakiti diri kita, menyakiti aku mau tetap sayang. Aku mau mengasihi Tuhan, meskipun sekalipun aku ada kesulitan di dalam lembah kekelaman, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak bisa menepati ini, maka itu namanya gombal. Saya berkata begini bukan berarti saudara langsung berkata, aku gak berani berjanji. Enggak, saudaraku. Saudara kalau mau menjadi dewasa, mau bertambah dewasa di dalam kehidupan kekristenan saudara, harus ambil langkah ini. Saudara harus berani berkata, Tuhan aku mau diperkenan oleh Engkau dan aku mau berkenan kepadamu. Itu janji. Janji menuntut tanggung jawab. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, karena kita berjanji kepada Tuhan, maka kita akan melakukan tanggung jawab itu dengan penuh tanggung jawab. Kita harus punya integritas, saudara. Paulus katakan hendaklah engkau menjadi seperti laki-laki. Kenapa kisah laki-laki harus punya integritas? Bukan berarti wanita, tidak, saudara. Ya, kita harus benar-benar apa yang kita ucapkan. Kalau katakan ya, katakanlah ya. Tapi kalau tidak, katakan tidak. Itu punya integritas. Jadi gombal berhubungan dengan janji. Janji, di balik janji itu ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab akan kita lakukan kalau kita mengasihi. Dan mengasihi itu tidak bicara tentang asal. Ya, tetapi mengasihi itu adalah meskipun. Sekali lagi kalau kita mengasihi, aku mau mengasihimu asal. Aku mau sayang padamu asal. Wah, itu suatu itu menuntut. Tapi mengasihi itu bukan asal, tapi mengasihi itu meskipun. Meskipun kamu seperti ini, aku tetap mau mengasihimu. Itu kasih yang sejati. Kalau enggak, suatu kita gombal di hadapan Tuhan. Waktu saya pertama full time tahun 1998, suatu, saya tidak pernah menyangka full time itu begitu sulit. Saya awal berpikir full time itu, saya katakan aku menyerahkan hidupku ya Tuhan. Begitu saya mau masuk full time di dalam melayani Tuhan tahun 1998. Apa yang saya dapat saku? Waduh, rasanya kok Tuhan jadi seperti ini ya? Kok aku full time seperti ini ya? Tapi dengan berjalannya waktu, saya katakan meskipun sekalipun aku menghadapi masalah tantangan apapun, aku mau tetap melayanimu sepenuh waktu, sepenuh hatiku. Itu yang namanya janji. Kalau enggak, aku gombal. Dan Tuhan tidak pernah gombal. Kita yang sering gombal. Mau bertobat, saudara? Mari kita bertobat. Mari kita sungguh-sungguh nangkap ini. Nah, saudaraku, apa bukti kita benar-benar mau mengasihi Allah dan mau bertanggung jawab atas apa yang kita katakan kepada Dia? So, kita harus benar-benar ya bertanggung jawab. Tanggung jawab akan kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah atau mengasihi sesama, maka tanggung jawab itu kita akan lakukan dengan sukacita. Tetapi saudara pun tidak berjanji kepada Allah. Kalau saudara mau bertumbuh dewasa, saudara harus benar-benar berjanji. Tapi tidak gombal. Tapi janji betul-betul di hadapan Allah. Aku mau lakukan ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, bukti kita benar-benar mengasihi Allah, saudaraku. Yang pertama, yuk kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15. Nah, saudaraku, tanggung jawab ini kita harus ambil ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Bukti kita benar-benar mengasihi Allah. Dan kalau kita bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti mengasihi sesama. Pasti. Tapi kalau kita berkata aku mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama, itu bohong. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa bohonglah kalau kita berkata aku mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi orang lain. Bohong. Oleh sebab itu dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus benar-benar mengasihi Allah dulu.
Harus benar-benar mengasihi Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi, baru kita pun bisa mengasihi sesama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, itu betul-betul bukan gombal, maka kamu akan menuruti segala perintahku. So, penekanan di dalam ayat ini jangan lihat perintahnya, tetapi segala. Jadi suku, kalau kita benar-benar mau punya integritas, tidak gombal di dalam mengasihi Allah dengan penuh tanggung jawab, maka suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menurut dan melakukan segala perintah Tuhan. Sekali lagi, menurut dan melakukan segala. Arti segala itu tidak sebagian. Arti segala itu apapun konsekuensinya tetap kita lakukan perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita, saudara. Dia sudah berjanji kepada Bapa akan tuntas, saya yakin itu. Dan dia menuruti segala perintah Bapa. Kenapa saya katakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat, Yesus punya tanggung jawab. Dia datang ke bumi ini, saudaraku, kalau dia mau menuruti iblis yang waktu Yesus dicobai oleh iblis dan diangkat, waktu itu dibawa ke satu bukit, saudaraku, oleh iblis. Lalu iblis berkata gini, sembah aku, seluruh dunia aku akan berikan. Mungkin Yesus, kalau Yesus tidak punya integritas, dia akan, oh iya enak juga ya dikasih dunia ini. Tapi Yesus tegas dan menolak apa yang ditawarkan oleh iblis. Karena kenapa? Dia punya tanggung jawab di hadapan Bapa. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi Bapa. Dia tolak semua kesenangan dunia. Dia tolak semua ketenarannya. Dia tolak semua itu, saudaraku. Kenapa? Karena dia hanya ingin melakukan kehendak Dia. Nah, saudaraku, kalau kita tidak mau gombal di hadapan Allah, kalau kita berkata aku mengasihi Bapa, aku mengasihimu Tuhan, dan saya percaya toh setiap orang mengasihi Tuhan. Saya pernah ditantang begini, itu dulu. Kamu hari ini gak diberkati karena kamu kurang mengasihi sih. Dia tidak mengerti mengasihi itu apa. Oh, kamu karena gak diberkati karena kamu kurang doa. Oh, kamu gak diberkati karena kamu kurang memberi. Oh, kamu gak diberkati karena kamu kurang baca Alkitab sih. Saudaraku, lihat ini Taurat. Tetapi saudaraku, di dalam mengasihi Allah itu tidak ada suatu yang namanya asal. Tuhan, aku mau ya Tuhan hari ini baca Alkitab, asal kau berkati ya Tuhan. Tuhan, aku mau ya Tuhan hari ini aku mau doa pagi ya. Aku mau rajin jam 3 subuh gak apa-apa. Sampai jam 5 subuh pun gak apa-apa. Aku mau doa 2 jam aku gak apa-apa. Asal diberkati ya Tuhan. Asal aku usahaku maju ya Tuhan. Asal aku kaya ya Tuhan. Asal aku bisa punya mobil. Asal aku bisa banyak rumah. Aduh, itu gombal sama Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Yang firman Tuhan ajarkan itu, aku mengasihi Bapa. Dengan apa caranya? Aku mau melakukan kehendak Dia. Segala perintah Tuhan aku mau lakukan. Banyak orang melakukan perintah Tuhan asal menguntungkan. Sesuai dengan selera diri sendiri. Makanya banyak orang menafsirkan Alkitab, saudaraku, dengan seleranya sendiri. Dengan pikirannya sendiri. Pada saat dia membaca Alkitab tidak sesuai dengan seleranya sendiri, dia lewat. Dia katakan gak mau. Tapi begitu ada Alkitab yang sesuai dengan pikirannya, dengan seleranya dia, oh dia bisa berkata amin, amin. Padahal itu pun belum tentu benar. Saudaraku, apa yang saya katakan bukan berarti saya tidak lakukan. Saya harus akui. Awal-awal saya full timer 98 sampai tahun 2000. Sampai 2000 sekian saya lakukan itu. Pada saat kadang-kadang saya baca Alkitab. Oh ini ya Tuhan, benar ya Tuhan. Oh iya Tuhan. Dengan baca Alkitab itu lalu kita mulai menuntut Tuhan. Ada satu kali waktu saya harus membuat satu keputusan, itu sekitar tahun 2012
2000-an aku. Ya sekitar tahun 2000-an, saya 2000 berapa? 2004 kalau nggak salah. Saya harus membuat satu keputusan. Ada seorang hamba Tuhan datang dan berdoa untuk saya dan mendoakan. Lalu hamba Tuhan katakan, "Wah, ada ayat ini, bla 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 bla." Ya saudaraku. Lalu saya pegang ayat itu, lalu saya ucapkan terus ayat itu, lalu saya imani ayat itu. Wah, keren ya. Saya dengan istri saya selalu katakan, "Ya Tuhan, bla bla bla." Sekarang saya lupa ayat itu soalnya. Dan saya tidak lagi mau mengingat karena saya menggombali Tuhan. Lalu saya dengan istri saya katakan, "Tuhan, begini. Tuhan, aku percaya ini terjadi." Pada saat saya sedang mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, Tuhan, aku tetap imani asal kita ucapkan. Karena si hamba Tuhan ini bilang ucapkan. Saudaraku, itu hal yang tidak benar sekali lagi. Hal yang Tuhan mau adalah bukan kita menggombali Allah. Yang penting begini, apapun yang terjadi aku tetap mengasihi Allah. Apapun yang terjadi aku tetap mau melayani Tuhan. Apapun yang terjadi aku tetap mau mengucap syukur. Karena belum tentu saudaraku, orang tersebut firman itu belum tentu memang Roh Kudus yang berbicara. Belum tentu memang Tuhan bicara untuk saya. Mungkin daripada emosi ambisinya sendiri. Karena ingin menyenangkan saya. Atau ingin membuat telinga saya nyaman saudaraku. Dan saya sadari itu. Saya tidak menutup ya untuk firman Tuhan berbicara dan saya benar-benar melakukan firman itu. Saya tidak menutup kemungkinan itu saudara. Karena banyak juga waktu saya merenungkan firman, lalu firman Tuhan berbicara dan firman itu juga yang menjadi saya kehidupan dan membuat satu keputusan itu bisa. Tapi hal itu kan tidak selalu. Dan kalau kita membaca Alkitab saudara, kita harus benar-benar introspeksi saudara. Benar enggak bahwa kita itu mau tunduk dan taat segala perintah Tuhan? Atau setidaknya pada saat kita mendengar khotbah, atau setidaknya pada saat kita mendengar firman, pada saat kita mendengar firman, benar enggak kita mau untuk tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan? Berani nggak kita benar-benar melepaskan semua apa yang seharusnya kita lepaskan? Kalau perintah Tuhan katakan lepaskan. Kalau perintah Tuhan katakan ampuni. Tidak ada bilang asal. Kita harus berkata begini, Tuhan, meskipun orang itu menyakitiku lagi, aku tetap mau mengampuni karena ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan beri, ya beri. Jangan asal Tuhan aku mau memberi ya. Tapi aku percaya satu saat engkau akan kembalikan 10, 20, 60 kali. Emang Tuhan itu bank atau rentenir? Emang kita bukan Tuhan. Emang kita tuh rentenir. Sorry. Lalu kita bisa menuntut Tuhan. So aku kasih di dalam Tuhan. Ini sudah. Kita tuh secara tidak sadar. Sebetulnya kita sudah menggombali Tuhan. Dan ini kejahatan loh. Kita kadang-kadang membawa nama-nama Tuhan. Tuhan, aku sudah ini kan, aku sudah ini kan, aku sudah ini kan. Saya dulu begitu, saudara. Makanya firman ini sangat menegur saya. Saya dulu begitu, Tuhan, aku kan sudah begini, Tuhan. Aku kan sudah tinggalkan pekerjaan. Tahun 98 saya tinggalkan pekerjaan. Aku kan sudah ini, tapi kenapa Tuhan masih begini. Beberapa tahun kebelakang setelah saya benar-benar mengerti kebenaran yang benar. Injil yang murni ini saya benar-benar bertobat. Sampai hari ini setiap kali saya berdoa, saya koreksi. Benarkah saya gombal sama Tuhan? Atau benarkah saya sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau melakukan apa yang perintah Tuhan? Memang saya katakan tidak mudah. Tapi Tuhan akan berikan kemampuan bagi kita. Kalau kita benar-benar berkata, aku mengasihi Tuhan, tanggung jawab, lakukan segala perintah Tuhan. Kalau tidak punya tanggung jawab ini, sorry. Kita sedang menggombali Tuhan. Kita sedang menggombali Tuhan. Jangan kita gombali Tuhan. Ayo, saudaraku. Mungkin keadaan tidak bertambah baik. Gak apa-apa. Karena memang hidup kita bukan untuk di dunia ini. Gak apa-apa. Memang hidup kita untuk kekekalan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak pernah terlepas daripada pandangan Tuhan.
Haleluya. Saudaraku, mari kita setiap hari baca Alkitab. Itu pun kalau kita baca Alkitab pun tetap harus yang paling utama adalah kenakan pikiran Tuhan di dalam membaca Alkitab ini. Ya, kenakan pikiran Tuhan. Saudara boleh mengucapkan firman, itu boleh. Boleh, bukan salah, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan lakukan itu. Seolah-olah saudaraku kita bisa menuntut Tuhan dengan ucapan itu. Yang pasti adalah mari kita berserah, Tuhan, aku mau melakukan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan. Pada tahun 2007 waktu anak saya dipanggil Tuhan, saudaraku, 6 hari di rumah sakit, saya mengucapkan firman. Tuhan, ya bla bla bla, sampai saya ucapkan sampai Tuhan, oh bilurmu sembuh. Lalu ada orang-orang pernah berkata, udah jangan takut, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu pasti menyembuhkan. Lalu waktu anak saya dipanggil Tuhan pada hari tanggal 12 Maret pada saat itu, jam 6 pagi, sekitar jam 6 pagi. Lalu saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku sudah melayanimu. Aku sudah berusaha meninggalkan semuanya, Tuhan. Aku sudah meninggalkan semuanya. Saya sudah melayani di Cirebon, saudara. Tapi kenapa anakku engkau panggil? Saya sudah gombal sama Tuhan, saudara. Awalnya aku berkata, Tuhan, aku mau terima panggilanmu. Aku mau sungguh-sungguh, Tuhan. Aku mau benar-benar mengikut engkau. Tapi pada saat ada sesuatu terjadi, di situ mulai, saudara, saya menuntut Tuhan. Hari ini saya bertobat, saya tidak akan menuntut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak perlu dituntut. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita. Tuhan yang tahu segala keadaan kita. Sekali lagi, saudara, Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tepat janji. Mari kita jangan gombal sama dia. Kita berkata, kalau aku mengasihi dia, kasih dia dengan sepenuhnya. Ikuti segala perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bukti kita benar-benar mengasihi Allah. Kita benar berkata, Tuhan, aku mengasihimu, tidak gombal. Pada saat kita benar-benar hidup untuk Tuhan, pada saat kita berkata, aku benar-benar mengasihi Tuhan, maka yang kedua, saudara, ada tanggung jawab di situ, hidup hanya bagi Kristus, nggak ada lain. Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam perjanjian nikah itu sama. Pada saat saudaraku menikah, lalu saudara mengucapkan janji nikah, ya di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan Tuhan juga tentunya, maka sebetulnya saudara sedang berjanji di situ bahwa aku hidup hanya untuk pasangan. Nah, pada saat kita berkata aku mengasihi Tuhan, demikian juga kita harus berkata hidup itu hanya bagi Kristus. Tidak boleh bagi yang lain. Kita harus ingat kita sudah ditebus oleh Kristus. Arti kata ditebus adalah kita tidak lagi mempunyai hak atas diri kita sendiri. Udah gak boleh. Kita tidak boleh lagi mempunyai hak atas diri kita. Jadi artinya tidak punya hak atas diri kita. Hidup kita itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan, Alkitab bilang demikian, selakukanlah itu untuk Tuhan. Bahkan baik kita makan, baik kita minum, baik kita melakukan tugas pekerjaan, baik bisnis, usaha apapun, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Kosongkan diri kita seperti Yesus mengosongkan dirinya, saudaraku. Sehingga dia mau taat sampai mati. Bahkan dia diperkenan oleh Bapa dan Bapa meninggikan dan mempermuliakan dia. Kita sudah ditebus oleh dia. Kalau kita sudah ditebus oleh dia, sadarlah saudaraku, pada saat kita mengasihi Tuhan, jangan bilang asal aku mau mengasihi Tuhan asal.
Tapi kita katakan aku mau mengasihi Tuhan meskipun Tuhan. Artinya meskipun hidupku semuanya bagi Kristus. Kita harus berani menyalipkan daging kita. Kita harus berani menyangkal diri kita. Kita harus berani memikul salibnya, saudara. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Kalau hidup hanya untuk kepentingan Tuhan, perkataan kita pun sebetulnya harus kepentingan Tuhan. Perkataan kita tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat Tuhan itu seperti dipermalukan melalui kehidupan kita. Kalau dulu beberapa tahun ya, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, saya kadang-kadang masih, kalau guyonan, itu masih kadang-kadang, kalau saya kadang hari ini dengan guyonan gitu malu, sungguh saya malu. Dengan guyonan-guyonan yang tidak berguna. Kalau lagi berkumpul, saya dari dulu aku jarang mau saya berkumpul dengan orang-orang non-Kristen. Karena dulu doktrinnya seperti itu, janganlah dengan orang Kristen. Tapi begitu kumpul dengan orang yang Kristen pun omongan-omongannya, aduh memalukan. Termasuk saya lakukan itu, Ya contohnya ngomongin orang, ngomongin gereja lain, ngomongin hamba-hamba Tuhan lain, itu mempermalukan. Bukan urusan kita, suatu gereja mau seperti apa gereja lain, bukan urusan kita. Justru kita harus memperhatikan kondisi posisi kita, apakah kita berkenan nggak di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan, hidup kita bukan hanya bagi Kristus, itu gombal namanya. Kita udah gak punya hak lagi atas hidup kita. Kalau orang lain mau menyakiti kita, kalau kita sakit hati dan merasa kita tersinggung, kita masih memiliki diri kita sendiri. Sekali lagi memang itu tidak seperti membalikan tangan, tapi dari proses. Betapa saya pernah sakit hati kepada seorang hamba Tuhan, dan itu sulit untuk saya lupakan. Itu waktu terjadi tahun 90-an. Pada tahun sekitar 80-an pun, 82 saya mulai bertobat. Saya disakiti oleh hamba Tuhan dan saya teringat terus. Tapi hari ini saya nggak mau mempermalukan nama Tuhan. Saya udah nggak punya hak lagi atas diri saya. Pada saat orang mau ngomongin saya, ya sudahlah. Yang penting adalah saya tidak melakukan seperti apa yang diomongin. Dan saya nggak mau sakit hati. Dan saya hari ini masih proses. Saya masih terus berproses untuk makin dewasa dan tidak mau gombal di hadapan Tuhan. Dan setiap hari saya katakan, Bapa, aku mengasihimu Tuhan. Aku sayang kepadamu Tuhan. Lalu pertanyaannya, gombal atau tidak? Dan saya introspeksi, Tuhan, aku gak mau gombal. Aku mau benar mengasihimu. Yang pertama tadi, aku mau menuruti segala perintah Tuhan. Yang kedua, hidupku hanya bagi Kristus. Saya dengan istri saya sepakat, saudaraku, bahwa apapun tetap aku mau hidup untuk Kristus. Aku tidak mau mempermalukan Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita. Baiklah, setiap kita pun stop perkataan-perkataan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Baiklah kita stop ngomongin orang. Baiklah kita stop untuk ngomongin siapapun juga. Kita berkata-kata seharusnya mempermuliakan nama Tuhan. Sudah seharusnya perkataan kita membangun orang lain. Sudah seharusnya kita dalam perkataan kita memberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu baru dalam perkataan, dalam pikiran kita bagaimana? Apakah pikiran kita hidup itu hanya bagi Kristus? Kalau ada sedikit di dalam pikiran kita, aduh Tuhan, itu begini untuk aku ya Tuhan, udah ini punya ambisius sendiri, punya ini sendiri. Untuk aku, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kita sudah hidup bukan bagi Kristus. Kalau kita lihat Yesus sebagai contoh, dia hidup hanya bagi kepentingan Bapa. Makanya apapun yang Yesus hadapi, jalani, selama dia ada di muka bumi ini, tidak punya kepentingannya sendiri. Semuanya hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Belajarlah pada Yesus.
Akibat kalau kita hidup bagi Kristus, dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21 tadi, maka mati adalah keuntungan. Kenapa saudara? Kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita menggombali Bapa, menggombali Allah, kita tidak akan pernah mendapat apa yang Allah janjikan. Tapi pada saat kita benar murni di hadapan Allah, punya integritas berjanji di hadapan Allah dengan penuh tanggung jawab, hidup hanya bagi Kristus, mati keuntungan. Kenapa? Kita akan masuk dalam hidup yang kekal. Kita akan menerima janji Allah, langit baru, bumi yang baru. Yang ketiga, bukti kita benar-benar mengasihi Allah, bukan gombal, tetapi benar-benar mengasihi Allah, adalah melepaskan segala sesuatu yang Allah tidak suka. Melepaskan segala sesuatu yang Allah tidak suka. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Yesus jelas katakan di sini, siapa yang mau menjadi murid harus melepaskan segala sesuatu, melepaskan dirinya dari segala miliknya. Segala miliknya ini bukan bicara tentang harta saja. Segala miliknya adalah keinginan kita, ambisi kita, kita harus lepaskan itu. Kalau Tuhan menghendaki kita maju, Tuhan menghendaki kita bekerja maksimal. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Paulus memberikan contoh di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. So, Paulus mengerti prinsip ini. Dia tidak mau gombal. Pada saat dia katakan, aku mau melayanimu Tuhan, aku mau mendapat Kristus, memperoleh Kristus. So, dia tidak gombal. Dia buktikan dan dia praktekkan. Apa? Dia lepaskan semuanya. Bahkan Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap sampah. Kalau kita benar mau mengikut Yesus, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita mau mencintai Tuhan, bukan gombal, tapi nyata dan penuh integritas. Tapi kalau saudara masih mata duitan, maaf, maaf, itu gombal. Kalau saudara masih punya sakit hati, kepahitan, amarah, dan saudara tidak bisa melepaskan itu, saudara gombal di hadapan Tuhan. Kalau saudara katakan, aku mengasihimu Tuhan. Kalau saudara tidak bisa melepaskan saudaraku, kenyamanan dunia ini, saudara masih suka dengan dunia ini, senang dengan kenyamanan dunia ini, senang dengan kehormatan, senang dengan pujian-pujian manusia, senang dengan hal yang begitu, saudara gombal di hadapan Allah. Saudara, kalau kita mau benar-benar mengasihi Tuhan, melepaskan segala sesuatu yang Allah tidak suka. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak melepaskan sesuatu yang Allah tidak suka, maka sebenarnya kita sedang melukai perasaan Allah. Kita sedang melukai siapa yang kita kasihi. Kita boleh berkata, Tuhan, aku sayang padamu, tapi kita selingkuh dengan dunia ini. Tuhan, aku sayang padamu, tapi kita masih cinta uang, masih mencintai uang, mencintai dunia ini, mencari kenyamanan dunia ini. Tapi kalau kita bilang sayang kepada Tuhan, kita mencari kenyamanan bersama dengan Bapa. Dan pada saat kita mencari kenyamanan bersama dengan Bapa, saya katakan, kita tidak akan pernah mendapat kenyamanan dunia ini. Dunia tidak akan ada di pihak kita. Kalau kita mau ada di pihak Bapa, dunia pasti membenci. Tapi kalau kita mau ada di pihak dunia, Bapa yang akan membenci kita. Kita akan menjadi musuhnya Allah. Disitulah kalau kita gombal kepada Allah, gombal kepada Bapa, kita menjadikan diri kita jahat, musuh di hadapan Allah. Lepaskan apa yang Allah tidak suka. Lepaskan. Makanya Yesus
tidak mengingini kenyamanan dunia ini, saudaraku. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia sadar bahwa hidup di dalam dunia ini musafir. Dia sadar hidup di dalam dunia ini sementara. Yang harus dia lakukan adalah, saya hanya mau melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Titik. Kalau Bapa katakan engkau akhirnya engkau disalib, aku pun tetap aku mau Yesus disalib. Dan dia hanya melakukan kehendak Bapa. Nah, hari ini sanggup nggak kita berkata, aku hanya mau melakukan kehendak Bapa, titik. Nggak ada koma. Aku mau melepaskan segala sesuatu yang Allah tidak suka. Titik. Awal-awal pernikahan kami, saudaraku, dengan istri saya. Awal-awal karena kita masih terus berproses, sampai sekarang pun berproses. Seringkali saya menyakiti hati istri saya. Dengan apa? Ya kadang-kala aku menyakiti, bukan menyakiti seperti apa. Karena apa yang dia tidak suka, saya lakukan. Apa yang dia tidak suka, saya lakukan. Kadang-kadang dulu sebelum saya mengerti tentang kebenaran ini, pada saat saya kumpul dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, bagaimana kita sedang guyon-guyon. Ini hanya guyon, satu saat hanya guyon mengenai istri saya. Guyon ini hanya sebetulnya nggak serius aku. Tetapi istri saya berkata di sini, aku tidak suka seperti itu. Saya renungan memang iya. Kenapa saya mesti ngomongin istri saya di depan orang lain dengan mengguyon dan menjadi objek guyonan istri saya untuk supaya orang lain tertawa. Dan itu melukai. Dan saya tidak mau lagi. Tapi kadang-kala itu bisa lupa. Tetapi hari-hari ini saya terus berwaspada. Saya tidak mau melukai istri saya. Dengan apa? Saya tidak mau melakukan apa yang istri saya tidak suka. Sesama manusia aja, sesama pasangan aja saya tidak lakukan itu. Dan istri saya pun begitu, saudara. Istri saya menyadari ada sesuatu yang saya tidak suka. Istri saya tidak lakukan itu. Karena pada saat kita lakukan itu, maka menyakiti pasangan. Nah, dan bagaimana dengan Allah? Allah pribadi, saudara. Allah pun pribadi. Kalau kita melakukan apa yang Allah tidak suka, sebetulnya kita sedang menyakiti hati Bapa. Makanya setiap hari saya katakan, Bapa, aku memperkarakan hidupku. Sudahkah aku menyakiti hati Bapa? Pada saat Yesus berkata gini, pada saat engkau melihat seorang wanita belum melakukan apa-apa, melihat engkau suka dan dalam pikiranmu engkau sudah mengingininya, maka engkau sudah berzina. So, Bapak itu mah tahu. Pada saat mungkin kita tidak sengaja lihat seorang wanita atau lihat seorang pria, lalu kita suka, lalu kita dalam pikiran kita berpikir macam-macam, kita sudah melukai hati Bapak. Karena Bapak nggak suka itu. Ayo hari ini saya ajak jangan gombal kepada Bapak. Ya, jangan gombal. Sebetulnya manusia aja tidak suka digombali. Padahal banyak manusia juga yang suka digombali. Tetapi Bapak tidak bisa, soku. Tidak bisa. Ayo, saya ajak untuk semua sahabat-sahabat GSKI Kana Cirebon, sahabat-sahabat pencinta suara kebenaran. Ayo kita sama-sama belajar yuk. Jangan gombal pada Bapak. Jangan gombal kepada Allah. Pada saat kita berkata, Bapak aku sayangmu, benar-benar kita lakukan. Pada saat kita, aku mau menyembahmu, lakukan penyembahan itu soku, dengan benar. Pada saat kita berkata, ya Bapak aku mengasihimu, atau kita mengangkat satu pujian apapun, lakukan itu soku. Jangan hanya menyanyi tanpa ada isi, hanya gombal kepada Allah. Jangan hanya kita berkata kepada Bapak, hanya apa lagu, tapi tidak benar-benar menghidupinya. Ada satu lagu. Ya, coba kalau sudah asal menyanyikan, ya bisa aja, saudaraku. Tetapi apakah kita gombal apa enggak? Coba kita angkat satu pujian lagu ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum
menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saudaraku, lagu ini kalau kita mau hafal ya gampang, saudaraku. Tapi benar nggak ini keluar daripada hati kita? Jangan gombal. Benar nggak kita bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Tapi dalam hati kita, maaf saudaraku, di dalam hati kita ada satu tujuan. Bapak, aku mau berkenan, berkati aku ya Tuhan. Karena belum berkenan itu kan ada sesuatu yang diingini. Nah saudaraku, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Kalau kita belum berkenan di hadapan Allah, kalau kita menyanyikan bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tapi dalam pikiran kita, Tuhan, karena usahaku lagi sepi ya, mungkin Tuhan gak berkenan, aku belum berkenan, sekarang berkenankan ya Tuhan supaya usahaku rame lagi. Itu kan jahat di mata Allah. Kita punya motivasi. Kalau kita mau melepaskan segala sesuatu apa yang Allah tidak suka, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saudaraku, kalau kita berkata juga begini, betapa rinduku berkenan kepadamu, tapi dalam pikiran kita berkata, aku kan sudah melakukan banyak hal untuk-Mu Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan sudah full timer Tuhan, aku kan sudah pendeta Tuhan, bukan aku sudah memberi Tuhan, bukankah aku sudah berikan berpuluhan. Tuhan, betapa rinduku berkenan kepadamu, dengan motivasi apa yang ada dalam pikiran kita. Maaf, kita sudah jahat di mata Tuhan. Kalau kita benar-benar mau rindu dan berkenan kepada Dia, harus standarnya Allah, bukan standarnya aku. Pada saat kalau kita katakan betapa rinduku berkenan kepadamu, dalam pikiran kita sudah harus ada, aku mau mencapai standar-Mu ya Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Karena standar hidup kita adalah Yesus. Itulah yang berkenan. Ini contoh, saudaraku. Tapi contoh ini penting kalau kita hanya gombal di hadapan Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Tapi kalau hati kita benar-benar tidak hancur. Kita tidak benar-benar kata Tuhan, kalau selama ini belum berkenan. Kita benar punya integritas. Tapi kalau selalu punya motivasi tertentu, Tuhan akan katakan gombal lu. Oleh sebab itu setiap pujian, setiap penyembahan, setiap lagu yang kita nyanyikan, jangan kita hanya sekedar hafal, tapi kita harus benar-benar meresapi Tuhan, apa makna daripada lagu ini, apa makna daripada kata-kata ini. Ayo saudaraku, saya mengajak kita untuk tidak gombal. Saya mengajak kita
untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Dia. Kalau katakan mengasihi Dia, ada tanggung jawab dalam mengasihi. Lakukan, nuruti segala perintah Tuhan. Hidup hanya bagi Kristus. Lepaskan segala sesuatu yang Allah tidak suka. Banyak hal yang mungkin Allah tidak suka dalam hidup kita. Banyak hal kita harus lepaskan. Dan minta sama Tuhan, Tuhan, Engkau tidak sukanya apa lagi Tuhan? Oh kamu sombong, aku mau lepaskan. Oh kamu sompral, aku mau lepaskan. Pikiran kamu harus bereskan, aku mau lepaskan. Hati kamu penuh luka, aku mau lepaskan. Kebanggaanmu, aku mau lepaskan. Apapun yang Allah tidak suka, aku mau lepaskan. Aku mau menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah kita tidak gombal. Yuk. Kita benar-benar punya integritas. Kita ada tanggung jawab pada saat kita berkata, berjanji kepada Allah. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Ayo kita belajar lagu ini. Tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Ampuni Tuhan. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Musik angkat pujian dengan lembut. Saudaraku, saya ingin mengajak hari ini, kita angkat pujian ini. Benarkah ini keluar dari hati kita? Benarkah saudara mau mengakui selama ini kita belum berkenan di hadapan Allah dan kita mau melakukan kehendak Bapa? Saya seringkali berkata, Bapa, kalau hari ini aku belum sesuai dengan apa yang Bapa mau dalam hidupku dan perjalanan hidupku, ada hal yang salah, ampuni aku. Tanpa ada motivasi apapun, aku hanya ingin berkenan kepada Bapa. Aku hanya ingin mengasihi Bapa. Tidak ada motivasi apapun juga, saudara. Mari kita belajar ini. Dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri. Taruh tanganmu di dada dan katakan, bila selama ini. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, makasih Bapa, ampuni. Tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Angkat tanganmu, satu hal yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Aku mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Aku mau meneladani-Mu Tuhan. Haleluya, puaskan kerinduan kami Tuhan. Berkenan padamu sampai di
Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu hal yang ku perlu, ku mohon padamu Bapa, ku mohon padamu. aku mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kaulah teladanku Tuhan. Aku rindu berkenan kepadamu tanpa ada motivasi apapun. Aku rindu Tuhan menyenangkanmu. Aku rindu berkenan kepadamu. Berkenan padamu. Satu hal yang aku hanya mengasihimu, berkenan kepadamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhan. Haleluya, berkenan padamu. Sekali lagi, satu hal yang ku perlu, satu yang ku perlu. Di doa kami Bapa, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rindu, betapa rinduku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, kami mengerti kebenaran ini, bukan hanya mengerti tetapi kami mau melakukan. Ampuni kami Tuhan, kami mau berintegritas. Pada saat kami mau berkata kepada Bapa, ada tanggung jawab yang akan kami ambil. Kami gak mau gombal Bapa, kami tidak mau memungkiri janji kami kepadamu. Karena Engkau sendiri telah menepati janji kepada kami, mengirimkan anakmu, putramu yang tunggal bagi kami, supaya kami diselamatkan, supaya kami dikembalikan kepada rancanganmu semula, dan kami akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Dan sebelum kami selesai dalam pertemuan raya ini Bapa, kami mengangkat tangan kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah, berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku kasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.